Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua yang di 10 IPS 1, 10 IPS 2 dan 10 IPS 3. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita rakyat atau hikayat, ya. Minggu semalam kita membahas tentang teks anekdot, ya. Teks anekdot yang kalian buat sudah bagus, hanya kalian kebanyakan lihat di Google. Dan ibu ingatkan sekali lagi, yang belum mengerjakan tugasnya kirimlah hari ini. Boleh sekalian ngirim sama cerita rakyat, ya nak ya. Nanti nilai bahasa Indonesianya kosong seperti bulanan pertama itu. Kalian kemungkinan belum dapat rapot, ya. Kalau 10 IPS 3 sudah sebahagian ibu berikan. Ya nak ya, hari ini kita akan belajar mengenai cerita rakyat. Cerita rakyat ini merupakan salah satu karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan kaum bangsawan, keluarga istana atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kepahlawanan ataupun kesaktiannya. Ya, di dalam cerita rakyat ini dahulu kala ini merupakan dongeng juga, hanya sebagai penyemangat hidup, pelipur lara, dan sebagai dalam kehidupan, ya, pembelajaran hidup tadi, seperti ibu bilang tadi, ya, seperti contohnya hikayat Cendrawasih yang seekor burung raksasa yang bisa bicara, ya. Jadi ada kesaktiannya di situ. Kemudian cerita si kakek dan si ular, ya, si ular yang bisa bicara dan bisa masuk ke dalam perut si kakek. Ya, menurut akal sehat itu tak mungkin, ya nak. Yang bisa masuk ke perut kita adalah makanan. Kalau ular masuk ke perut kita, apalagi ular yang besar, nggak tahulah bagaimana ceritanya, ya. Tapi cerita hikayat ini begitulah adanya, ya. Biasanya mereka dulu bukan dari buku, mereka biasanya dari orang-orang tua mereka yang bercerita. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, nilai agama. Nilai agama merupakan nilai yang mendasari ajaran keagamaan. Nilai ini berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan, manusia dan manusia, serta manusia dan makhluk lainnya, ya. Seperti dalam cerita si kakek dan si ular tadi. Si kakek ini begitu taat kepada agama, ya. Bertepatan pula si kakek itu beragama Islam, ya. Kakek ini di mana-mana duduk atau lagi ada kegiatan berzikir dengan tasbih itu tidak pernah dia lupakan, selalu dia lakukan, ya. Jadi Allah sayang sama dia, ya. Jadi semua permintaan si kakek ini dikabulkan sama Allah. Nah, tapi karena si kakek ini terlalu baik, ada orang lain yang memanfaatkan kebaikan si kakek ini, yaitu berupa hewan, itu si ular. Jadi nilai agama terlalu kental di dalam hikayat ini. Kemudian nilai moral. Nilai moral ini berhubungan baik dan atau buruknya perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Nilai moral biasanya berkaitan dengan keadilan, kejujuran, kesetiaan dan kedermawanan, ya. Di dalam hikayat si miskin, nilai moral ini nampak jelas, ya. Bagaimana orang mengucilkan si miskin karena si miskin ini berbadan bau, ya. Sebenarnya mereka adalah awalnya dari kerajaan, ya. Nah, jadi itu nilai moralnya ada. Kemudian nilai budaya. Bagaimana budaya? Biasanya budaya ini sesuai di mana mereka berada, ya. Nilai budaya ini berdasarkan kepada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Misalnya berkenaan dengan perkawinan, mata pencaharian dan penataan hubungan ke masyarakat, ya. Mata pencaharian itu mereka mencari ikan itu bukan memakai jaring misalnya, tetapi memakai tombak, ya. Begitulah zaman dahulu kala.
Kemudian nilai sosial. Nilai sosial ini merupakan nilai tentang hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk yang dianut oleh masyarakat. Bagaimana sosialnya pada zaman itu, itulah diceritakan di dalam hikayat. Kemudian kata hikayat ini berasal dari kata bahasa Arab yang artinya menceritakan atau bercerita. Ya, berasal dari kata baka, yaitu dari bahasa Arab baka itu ya, yang artinya menceritakan atau bercerita. Fungsi dari hikayat yaitu sebagai pelipur lara, penghibur, pembangkit semangat, sarana pendidikan, karena hikayat memiliki nilai yang dapat diteladani sebagai alat melestarikan budaya. Maka anak-anak ibu pada zaman yang hidup di zaman saat ini, zaman milenial ini, janganlah kalian lupakan cerita rakyat ini. Cerita rakyat ini banyak pesan yang ada di dalamnya, ya. Ini tugas ibu berikan, ya. Boleh kalian tulis di buku, ya. Lalu kalian fotokan, lalu kalian kirim ke classroom, ya. Kalian tulis 5 paling sedikit, 7 paling banyak, ya, contoh-contoh hikayat. Hanya contoh-contohnya saja. Belum ibu suruh bercerita, ya, hanya contoh-contoh hikayat saja, ya. Dan ingat, ini masih masa-masa pandemi itu corona, jadi kalian kemana-mana harus memakai masker, cuci tangan, dan jangan kumpul-kumpul di keramaian, ya nak. Lebih bagus mencegah daripada mengobati. Dan jangan kalian buang-buang waktu sia-sia. Jangan waktu yang mengejar kalian, tapi kalianlah yang mengejar waktu. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.